Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati 4 minggu Advent sebagai persiapan menyongsong kedatangan Kristus kedua kali, sekaligus menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Pada malam ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kami menyampaikan salam sukacita bagi kita semua. Selamat Hari Natal bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Damai Kristus memenuhi hidupmu. Selamat Hari Natal bagimu juga. Pada peringatan kelahiran Tuhan Yesus malam ini, kita diarahkan untuk menyanyikan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan nama Tuhan karena keselamatan yang dianugerahkan bagi kita. Sebagai bala tentara surga dan para gembala di padang Efrata, pada malam kelahiran Yesus mereka bernyanyi memuji Tuhan. Pada malam ini juga biarlah roh kita menyala-nyala memuji Tuhan Yesus Juru Selamat kita, meskipun banyak kita alami kesulitan dan tantangan, khususnya dampak dari pandemi COVID-19. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Kita memuji Allah yang Maha Besar, kita agungkan namanya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepadamu Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur di dalam kesengsaraan dan percobaan. Kuatkanlah iman kami kepadamu, meskipun kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Penuhilah hati kami dengan sukacita Natal ini, sehingga kami berbahagia oleh karena Engkau rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Dengarlah doa kami di dalam nama anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan bagi kita pada ibadah malam Natal ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada mulanya seluruh ciptaan Tuhan itu adalah baik adanya. Sebab ibarat sebuah gentang berdentang sangat lembut kalimat. Allah melihat semua itu baik. Tuhan juga menempatkan manusia di Taman Eden sebagai tempat membangun persekutuan antara manusia dengan Tuhan. Ya, di taman, bukan di hutan. Sebab di Taman Edenlah berlangsung kehidupan yang teratur dan harmoni sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun manusia tidak mampu bertahan untuk taat kepada penciptanya. Mereka memilih melawan Tuhan. Setiap orang mengikuti Adam dan Hawa yang membuat pilihan yang menyenangkan hati sendiri, bukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Perubahan besar yang terjadi adalah rusaknya hubungan dengan Allah. Jika sebelumnya manusia berjalan-jalan dan bercakap-cakap dengan Allah di Taman Eden, layaknya seorang sahabat, sekarang ketika mereka mendengar Dia, mereka bersembunyi. Hubungan dengan sesama ciptaan juga menjadi rusak. Timbullah iri hati, dendam, hingga pembunuhan. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, kita seiring mendengar berita yang menggelisahkan. Lapisan ozon yang menipis, laut dan danau yang tercemar, spesies yang punah, penghancuran hutan tropis, pemanasan global, keangkuhan dan keserakahan manusia membutakan mata hatinya untuk melestarikan ciptaan Tuhan. Dampak dari dosa, muncullah rasa takut, masing-masing hanya mementingkan diri sendiri. Seiring perjalanan waktu, kita melihat semakin marak bentuk dan akibat dosa bagi kehidupan manusia yang merusak sendi-sendi kehidupan. Kasih sayang makin krisis, manusia makin menjauh dari Tuhan. Karena itu dalam kerendahan hati, marilah tunduk di hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dosa kita. Andaikan
Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, pada malam Natal ini kami datang mengaku dosa kami yang kami lakukan melalui perkataan, penglihatan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Kami belum sepenuhnya menyanyikan Tuhan dalam hidup kami melalui kata dan perbuatan kami, sebab terkadang perilaku kami menjadi batu sandungan yang menyebabkan nama-Mu terhina. Kami belum berupaya sepenuhnya memulihkan orang yang patah hati, menegakkan orang yang tertindas, berbela rasa kepada orang miskin dan menderita. Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami dimampukan melakukan kehendak-Mu. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kelahiran Yesus berlangsung bukan di tengah kehidupan yang sempurna, tak kurang suatu apapun, tetapi di kandang domba, di palungan, tanda ketersisihan dari tempat yang wajar. Palungan sebagai tanda ketersisihan itu mengisyaratkan solidaritas Yesus dengan mereka yang terpaksa tinggal di gubuk perkampungan kota yang miskin atau di pondok-pondok reot di desa-desa. Mereka yang tersisih dan terpinggirkan dari tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau rela dan solidar kepada kami orang yang hina ini. Para gembala di ladang adalah yang pertama menerima berita kelahiran Sang Juru Selamat. Begitu mereka menerima sukacita itu, dengan bersatu hati mereka pergi ke Bethlehem dan berjumpa dengan Yusuf, Maria dan bayi itu. Para ahli bintang datang dari timur juga ikut menyembah Yesus. Sebagaimana tertulis, kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembahnya. Emas, kemenyan, dan mur mereka persembahkan kepada Yesus. Marilah kita juga mempersembahkan syukur atas kelahiran Juru Selamat kita yang rela bersama merasakan apa yang kita alami di tengah pandemi COVID-19 serta mengasihi kita. Kita bangkit berdiri dan menyalakan lilin. Biarlah terangnya menyinari hidup kita. Bahwa Yesus adalah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan berjalan di dalam kegelapan.
Sambil menghayati kelahiran Yesus, marilah kita menyanyikan buku nyanyian nomor 54. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar kor virtual Naposo.
Pemberitahuan Jumat 24 Desember 2021. Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu dan saudara-saudari dalam persekutuan ibadah ini. Khususnya bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Horasma dihita saluhutna. 1. Ibadah malam Natal. Pada hari ini Jumat 24 Desember 2021 pukul 17 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 19 WIB Bahasa Batak, kita mengadakan ibadah malam Natal atau perpunguan bodari parningotan ni hatutubu ni Tuhata Yesus. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan STT HGBP atau Sekolah Pendeta HGBP. Pesta Natal pertama dan perjamuan kudus. Pada hari Sabtu 25 Desember 2021 adalah Natal pertama atau Pesta Parjolo Parningotan ni Hatutubu ni Tuhata Yesus. Kita mengadakan kebaktian bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan kebaktian bahasa Batak pukul 10 WIB dan dilanjut dengan perjamuan kudus. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial atau Caritas Emergency HGBP. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HGP 602 ayat 1 dan 4 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat Natal. Selamat Natal Madihita Sude. Sahalinai mak, selamat Natal Madihita Sude. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini diangkat dari Mazmur 147 ayat 1-11, demikianlah bunyinya. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, dan membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Marcia Silaen. Bapak saya sudah pasti Silaen. Mama saya Dainang Pangit Tubuh Boru Panjaitan. Sekarang saya SK-nya sedang studi di Sekolah Tinggi Teologi Filsafat Jakarta, atau kalau zaman dulu namanya Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Mohon didoakan semoga segera selesai. Asa boy museng mulak tu huriani HKBP-on supaya bisa kembali lagi bertugas. Tugas jemaat maksudnya. Inang amang saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa pokok dari renungan kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita membaca pokok ini, kita buka dulu halaman pertama dari tata ibadah kita pada hari ini. Ini menarik. Topik adalah bernyanyi bagi Tuhan. Saya mohon ini diingat, karena topik ini akan dibagi menjadi 7 bagian. Bernyanyilah bagi Tuhan. Kalau di dalam bahasa Batak, Edehomma tujahoba. Bernyanyilah bagi Tuhan. Hal pertama yang mau kita renungkan adalah bernyanyi lagi bagi Tuhan, pencipta alam semesta. Saya masih ingat ketika saya sekolah minggu, kalimat yang saya ingat kalau Natal adalah Imula itu pada batama langit dohot tanoon. Amin. Setiap horong satu mengungkapkan hal tersebut atau manang apuli hamu mabangsok kini na debatamuna. Amin. Kan? Biasanya itu yang paling menarik. Kalau sudah horong 2, horong 3, bahkan remaja sudahlah. Tapi horong 1, kalau waktu saya bertugas di HKBP Kasih Karunia Resort Sipiongot, pernah juga di Pagaran Sipiongot saya bertugas, atau di Siborong-borong, semuanya maju potret. Jadi kebaktian bukan lagi seperti kebaktian, tetapi potret memotret. Tetapi itu hanya terjadi sekali setahun. Dimulana di topade batama langit dohot tanoon. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan segala sesuatu yang bisa kita nikmati pada hari ini. Bernyanyilah bagi Tuhan. Ta'edehomma tujahoba, puji-pujian tu di mata. Menyanyikan lagu puji-pujian bagi Tuhan karena Allah menciptakan
menciptakan segala sesuatu bagi kita untuk melakukan segala sesuatu. Allah mengatakan kepada manusia, ini peliharalah, pakailah. Tetapi Allah juga mengatakan, tadi saya katakan, peliharalah. Allah menciptakan segala sesuatu bukan hanya untuk digunakan, tetapi untuk dipelihara. Ini penting nih. Karena sebagai orang Indonesia, kita sering sekali, apalagi kita orang Batak, menggunakan plastik. Apalagi kalau ada arisan, pesta, atau apapun gitulah ya. Saya adalah seorang pendeta yang kemana-mana selalu bawa sendok, di ransel ada sendok dan ada Tupperware. Daripada plastik, kalau pendeta pasti udah dapat jambar itu kan. Daripada dimasukin ke situ, masukin aja Tupperware. Setidaknya saya mengurangi sampah plastik. Saya saja gitu. Kemana-mana saya selalu menggunakan ransel. Kalau ke Indomaret atau ke Alfa Manang Tiki Mangula di Siborong-Borong, saya kemana-mana itu selalu pakai tas Indomaret. Saya bawa dari Jakarta ketika bertugas di Siborong-Borong. Isinya itu Tupperware plastik-plastik yang harganya 8.000 sampai 7.000 untuk menempati ikan, daging dan segala-galanya. Sebisa mungkin mengurangi sampah plastik, karena sekali lagi Allah menjadikan langit dan bumi untuk kita nikmati dan dipelihara. Memuji nama Tuhan tidak hanya sekedar keluar dari mulut. Memuji nama Tuhan berarti juga harus memelihara segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Ini keren banget nih. Haleluya, pujilah, bermazmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia memunculkan orang-orang Israel yang tercerai-berai, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Allah tidak hanya menciptakan tetapi juga memelihara, sama seperti kita tidak hanya menikmati tetapi juga memelihara. Itu sebabnya satu hal saja bersama-sama sering kita gunakan, mau ke Onan, mau ke pasar, mau kemanapun. Satu hal saja kita ingat pada malam hari ini, memuji nama Tuhan. Satu saja, kurangilah sampah plastik. Kalau bisa supaya sendok plastik juga dikurangi, dibawa sendok. Lebih bersih lagi. Apalagi kalau kita orang Batak, ketika saya bertugas di HKBP Berangir, itu kobokan 1 untuk 5 orang. Lalu saya berkata, ini buat cuci tangan atau untuk basahin tangan? Segala macam kuman lah, segala macam di situ. Bukan sombong, enggak. Apalagi sekarang COVID-19 sudah merajalela kemana-mana. Hanya memelihara tubuh ini, memelihara kesehatan bersama, memelihara segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kita, memelihara diri kita sendiri. Menjadi orang sehat dan memelihara kesehatan. Itu yang pertama. Mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, termasuk diri kita sendiri. Lalu yang kedua, edehom pujian atau nyanyian pujian kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Yang tadi memelihara ciptaan Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur kepada Tuhan. Ini juga keren. Dalam beberapa ibadah, dalam beberapa gereja yang sudah saya ikuti, kalau memberitakan kabar baik, saya selalu menanyakan kepada amang dohot inang situa. Biasanya amang inang, molo adong hamuliateon sian ruasta. Nama saya sih. Biasanya orang kasih hamuliateon inang amang, molo adong halalas ni rohai sih, gitu kan? Kalau ada sukacita lulus SMA atau masuk perguruan tinggi negeri, lulus ini, oh bahagia kali. Tetapi mampukah kita bernyanyi bagi Tuhan, magedehon ede puji-pujian tu debata, menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan ketika sakit tidak sembuh-sembuh. Ini penting nih. Hamuliateon sian opunisi luspita misalnya kan. Alana didongani debata do ibana tungpe ibagasan parsahiton. Artinya ucapan terima kasih dari Opung Lupita kepada Tuhan karena Tuhan menguatkan dia walaupun sampai detik ini masih sakit. Itu penting tuh.
Jarang-jarang bagi kita orang percaya mengucap syukur di dalam kesusahan ibagasan hapor suhani. Mandok mauliat itu di bata. Jarang. Tetapi pada malam hari kita ini kita diingatkan untuk mengucap syukurlah dalam segala masa, dalam segala yang masa di dalam kehidupan kita. Songon sorhani podati dongoluni jolmai. Kalau bahasa Indonesianya, jalan hidup tak selalu dan tidak selalu terang bagi kita di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang ada kabut, bahkan hal yang betul-betul menyakitkan di dalam kehidupan kita, tetapi mampukah kita mengucap syukur di dalam penderitaan ini dan menyerahkan ucapan syukur, mau 5.000 kek, mau 10.000 kek, itu nggak masalah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Omma kupasahat tuho alana tungdo saya didongani debata doau di bagasan parsahitano. Tuhan menyertai kita di dalam penderitaan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang pertama tadi Tuhan memelihara, yang kedua tadi Tuhan menyertai dan mengucap syukur di dalam segala masa, dan yang ketiga, pujian bagi Tuhan yang setia. Nanti Naposo buka PKJ atau pelengkap Kidung Jemaat nomor 138. Saya suka banget lagu ini loh. PKJ nomor 138. Kira-kira lagunya seperti ini, karena saya nggak terlalu bisa nyanyi ya, tapi kira-kira seperti ini lagunya. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala susah, di kala gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Aduh, keren banget. Tadi saya mengatakan saya pernah melayani di Sipiongot. Agak kaget juga dulu ketika menerima SP. Dulu saya calon pendeta, karena saya dari HKBP Tebet dulu. Sekarang juga balik lagi ke situ. Tetapi kalau kemarin ditanyakan, nanti mau balik lagi ke Jakarta setelah lu selesai studi lanjut. Enggak pengennya sih kalau dikasih di Siborong-borong. Alai mulu di Siborong-borong, inang amang, tidak perlu AC ya, enggak perlu tuh. Samsung, Hitachi, enggak perlu begini-beginian. AC gratis dari Tuhan. 11 derajat kadang-kadang ya, asik banget. Apalagi kalau saya ke Onan, ngaruhin yang padita, 100.000 udah cukup, 5 karung dibawa pulang. Non mainang, gua mainang, ugu ya. Mau liatin 10.000 kayak 5.000 nggak masalah. Bukan saya mengatakan bahagia dari segi finansial, tidak. Tetapi saya melihat ada kebahagiaan, ada kesetiaan Tuhan. Bahkan ketika saya melayani di Siborong-borong, karena kadang-kadang keuangan gereja itu bermasalah. Kadang-kadang uang saya tinggal 18.000, tidak lagi punya uang, tetapi datang Naposo mengatakan, Inang, udah lapar kami, ijo Indomie Inang. Ya Tuhan, tinggal 18.000 minta Indomie pula ini. Yang makan 10 orang, belum lagi telurnya. Astaga naga. Tetapi Tuhan setia. Tuhan menguatkan kita bahkan di dalam keadaan yang sepertinya, aduh Tuhan, bagaimana punya uang? Aduh Tuhan, mengapa dari segi finansial saya selalu berkekurangan? Bahkan kemarin saya mengatakan kepada teman sekerja, saya studi dari uang tabungan loh. Dari mana? HKBP Berangir, perkebunan kelapa sawit. Bisa dibayangkan dong, mungkin nggak studi di STT Jakarta pula begitu. Saya tidak mengatakan berlebih uang, tidak. Secukupnya, sama seperti ayat ketiga mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, membalut luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga, menguatkan kita mampu hidup di dalam kecukupan. Saya tidak mengatakan lebih, saya cuma lebih berat badan. Kalau uang nggak kurang bener itu.
Tiap orang kalau ditanya uang pasti kurang melulu ya. Tetapi belajar mengatakan cukup dan bersukacita dan mengucap syukur di dalam kecukupan tersebut. Karena apa? Karena Tuhan itu betul-betul setia, yang mengharukan hati kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu yang selanjutnya, Tuhan selalu memulihkan kita. Kemarin saya bercerita pada teman saya, 2 kali amang-inang saya kecelakaan ketika akan melayani. Yang pertama tahun 2007, 3 minggu setelah ditahbiskan. Yang kedua tahun 2008 di HKBP, ketika akan melayani di HKBP Delta Mas. Dua-duanya ketika dibonceng sepeda motor. Koma di rumah sakit Panti Rapih dan rumah sakit di daerah Cikarang. Mau mati jelas karena geger otak berat. Tetapi apakah terlihat? Saya tidak mengatakan orang yang tidak sembuh tidak diberkati, mereka juga diberkati. Tetapi Tuhan menjadikan saya seperti sekarang karena masih banyak lagi tugas. Lahomahamu tuliat portibion Nina Yesus Kristus Tuhani, Nina Yesus Kristus Tuhani. Mau kasih piongot kek, mau kasih borong-borong, tapi sekali lagi kalau boleh diisi borong-borong, biar irit AC-nya. Seneng aja aku diisi borong-borong. Karena kalau diisi borong-borong itu misalnya selesai tugas, turun dari atas tuh terlihat Kuta Gijang, Danau Toba. Ih gila, cantik banget. Nggak perlu puncak, nggak perlu Ciloto, nggak perlu Bandung, nggak perlu hotel. Cukup si borong-borong dan Belgia. Saya mengatakan Belgia itu Belgia. Keren banget. Mengucap syukur di dalam apapun, sekali lagi yang terjadi kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan kita, Tuhan memulihkan kehidupan kita, Tuhan memulihkan kehidupan saya. Bahkan saat kena kecelakaan, enak enggak? Marah pada Tuhan, iya. Bahkan mama saya marah sama Tuhan. Mama saya mengatakan, dia baru 3 minggu ditahbiskan, kalau dia mati ku tinggalkan kau. Waduh, saya dengar mama saya kemarin cerita kayak gitu, ku bilang, Mama bilang gitu sama Tuhan. Iya, kata mamaku. Waduh. Tapi itu hanya dialami mama. Toho doinang, betul kan mak? Bagaimana sakitnya ketika kita, anak-anak kita itu sakit. Dan yang lebih parah, bagaimana sakitnya ketika kita mengantarkan anak-anak kita satabi inangamang tuudean. Tetapi ketika itu terjadi, mampukah kita mengucap syukur? Karena sekali lagi Allah akan memulihkan kehidupan kita, sekalipun tetap tidak sembuh, sekalipun penderitaan itu terus-menerus datang ke kehidupan kita, tetapi Allah memulihkan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan ini yang terakhir, ada lagu. Ini juga dari NKB. Saya mohon kalau ada yang bisa menyanyikan ini, sembari nyanyi pelan-pelan lah begitu ya. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata. Ini yang paling keren nih. Pada waktu yang tepat, mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih Tuhanmu. Aduh Tuhan, merinding. Habis hujan nampak pelangi, bagai janji yang teduh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Tuhan hadir di tengah-tengah kita di dalam kesederhanaan. Tuhan hadir dengan kita di dalam pengharapan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, bernyanyilah bagi Tuhan edehome edetu debata, di dalam pengharapan. Berharap total kepada Tuhan, berharap total tidak meninggalkan Tuhan. Karena sekali lagi tadi saya sudah mengatakan, Allah akan memulihkan kita. Saya mau bertanya kepada Naposo, pernah patah hati? Saya waktu kuliah di STT Jakarta, tidak perlu saya menyebut siapa orangnya, patah hati, remuk redam, hancur, gara-gara cowok pula itu. Mending dari HKBP, enggak dari HKBP pula itu. Aku ya pak.
Oh, sampai sekarang saya masih Naposo Bulung. Kalau ada yang nanya, makanya tadi saya cuma menyebutkan nama mamaku. Masih Naposo Bulung saya. Atau seperti kepada orang tua, pernah patah hati Inang Amang, tetapi bukan patah hati kepada pasangan kita, patah hati kepada anak-anak kita. Hancur. Atau patah hati kepada suami kita, patah hati kepada istri kita, patah hati kepada orang tua kita. Tuhan akan memulihkan kehancuran hati kita, patah hati kita, kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan. Allah yang setia. Itu sebabnya ini yang terakhir saya akan membacakannya, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kamu patah hati, ketika Inang dan Amang patah hati kepada istri, kepada anak, kepada itok kita, kepada bapak kita, atau kepada siapapun itu, serahkanlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Allah hadir di dalam kegetiran. Kalau dosen saya mengatakan Allah hadir di dalam kerapuhan, karena manusia itu rapuh. Tadi di sini juga mengatakan ayat yang keberapa tadi? Ia tidak suka pada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Dia tidak suka kepada orang yang angkuh, karena Tuhan tahu manusia itu rapuh. Mati. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Kita yang rapuh, marilah kita menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. Ketakutan, apalagi sebentar lagi kita memasuki tahun 2022, ketakutan akan anak-anak kita, ketakutan akan kehidupan kita, ketakutan akan ini dan itu, terus-menerus menghantui kita di dalam kerapuhan. Serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu menemani kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam kehidupan ini ya Tuhan, kami mengalami berbagai hal, kami mengalami berbagai kekecewaan. Di dalam kehidupan ini ya Tuhan, sebagai mama dan bapak, kami seringkali patah hati kepada anak-anak kami, kepada istri kami, kepada suami kami, kepada saudara laki-laki dan perempuan kami, bahkan kepada orang tua kami. Kami sebagai anak-anak juga seringkali patah hati kepada rekan sekerja kami, bahkan kepada orang tua kami, bahkan kepada guru-guru kami. Seringkali kami patah hati. Ketika kami patah hati ya Tuhan, sahabat kami datanglah, pulihkanlah hati kami. Ajar kami untuk mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang setia kepada kami, Allah yang menyertai kami kemanapun kami pergi, kemanapun kami diutus. Ajar kami sebagai orang tua untuk mengucap syukur dan mengajarkan syukur kepada anak-anak kami. Ajar kami sebagai HKBP Mampang Perapatan ya Tuhan, untuk mampu mengucap syukur di dalam segala situasi yang terjadi di dalam gereja kami. Ajar kami sebagai Parhalado untuk mengucap syukur atas tugas dan tanggung jawab kami. Ajar setiap kami yang hadir di dalam gereja pada malam hari ini mengucap syukur, karena Tuhan menyertai kami dalam kerapuhan kami. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami dalam pengharapan. Demi Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marende mahita laus tapumu pilihan. Menyanyikan pujian
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Natal, Horas Mari kita sudi. Rejata adongdo disediahon kopi dohot teh dohot snack. Jadi keluar kita siap ton kita buat snack di Jolo di Garejata. So di dua buat cerita satu rumah. Kau lihat deh.